Berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta mengingatkan kita akan Candi Borobudur, Keraton, Kota Gede, serta Malioboro yang mempunyai ciri tersendiri. Di samping keindahan alamnya, Yogyakarta juga terkenal karena kesenian dan tradisinya. Di sebelah utara alun-alun selatan, terdapat sebuah masjid yang dikenal dengan Masjid Gede Kauman, yang didirikan tanggal 29 Mei 1773 pada masa Sultan Hamengkubuwono I. Masjid yang dilengkapi dengan serambi besar yang digunakan untuk pertemuan para alim ulama, dakwah, pengajian, serta peringatan Hari Besar Islam ini merupakan prakarsa Kiai Penghulu Ibrahim Diponingrat. Pada tahun 1867, serambi masjid pernah rubuh terguncang gempa. Meski renovasi dilakukan dengan mengganti materi di beberapa bagian, namun dalam segi bentuk keaslian bangunan tetap dipertahankan, seperti dinding-dinding masjid yang terbuat dari tumpukan batu bata tanpa semen. Bagian dalam masjid dilengkapi dengan mimbar berunda, tempat imam memimpin sholat berjamaah, maksura, tempat khusus untuk mengamankan sultan dalam melakukan sholat di zaman penjajahan dulu. Serambi ditopang oleh tiang-tiang dengan ragam hiasan huruf-huruf Arab yang begitu indah. Soko-soko antik dari kayu jati yang sengaja tidak diberi warna agar sholat lebih khusyuk. Di halaman masjid terdapat dua bangunan yang disebut pagongan, tempat gong atau gamelan yang selalu bergema dari tanggal 5 hingga 12 Rabiul Awal saat merayakan kelahiran Nabi Muhammad yang dikenal dengan upacara sekaten. Masjid ini juga dilengkapi dengan paudon, tempat mengambil air wudhu. Di sebelah utara berdiri sebuah bangunan rumah dinas penghulu kepala keagamaan keraton. Masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Yogyakarta ini langsung di bawah pengawasan keraton yang ditangani oleh penghulu keraton. Sejak berdirinya, Masjid Gede Kauman sudah dijadikan ajang latihan bela diri. Ulama-ulama di sekitar masjid dulu tidak sekedar memperdalam ilmu agama, tapi juga ilmu bela diri untuk mempersiapkan kadar-kadar melawan kolonial. Pemanfaatan halaman Masjid Gede Kauman sebagai tempat berlatih ilmu bela diri ternyata berlangsung hingga sekarang. Salam olahraga. Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya Nira Stenawati di Pencaksilat Menembus Dunia. Baru saja kita menyaksikan berbagai jenis objek pariwisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki nilai kultural dan filosofis yang sangat tinggi. Kalau pada episode yang lalu kami menampilkan IPSI sebagai induk organisasi Pencaksilat Indonesia, maka mulai episode ini kami akan menampilkan berbagai macam profil perguruan pencaksilat yang ada di negara kita. Nah, untuk tayangan pertama kami akan menampilkan perguruan pencaksilat Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Pemirsa, saat ini saya ada di halaman Masjid Agung Kauman yang halamannya selalu digunakan untuk latihan oleh para anggota Tapak Suci untuk memperdalam ilmu pencaksilatnya. Baiklah pemirsa, sebelum kita mengenal lebih dalam tentang sejarah dan perkembangan ilmu pencaksilat Tapak Suci, kita simak dulu yang satu ini. Seminggu 3 kali, halaman Masjid Kauman ini selalu dipenuhi oleh calon-calon pendekar yang begitu semangat melatih tangan dan kaki mereka untuk bersilat melalui perguruan Tapak Suci. Di masjid ini pula lah para anggota Tapak Suci memperdalam ilmu agama lewat ceramah dan pengajian. Bila perguruan seni bela diri Tapak Suci bisa berpusat di Yogyakarta, ini memiliki sejarah tersendiri. Adalah dekade tahun 60-an saat rakyat Indonesia dilanda kegelisahan dan ketakutan karena negeri tengah diporak-porandakan oleh kaum komunis. Saat itulah para pemuda Indonesia
termasuk juga pemuda Yogyakarta, merasa perlu bertindak untuk melawan komunis. Terbakar semangat mereka untuk berjuang. Seperti itu jugalah yang dirasakan oleh Muhammad Bari Irsyad, pendekar yang juga anggota organisasi masyarakat Muhammadiyah Yogyakarta. Atas prakarsanya, dibekalilah pemuda-pemuda Muhammadiyah yang ada saat itu dengan ilmu silat yang dipelajarinya dari 4 orang gurunya yang bersumber dari ilmu Cekauman. Dan akhirnya, pada tanggal 31 Juli 1963, terbentuklah perguruan pencaksilat Tapak Suci. Ya, Tapak Suci di sini terkandung pengertian bekas-bekas pijak, untuk pijak perbuatan suci. Seorang anggota Tapak Suci harus bisa meninggalkan bekas-bekas kesucian, hal-hal yang positif, baik, dilambangkan sebagai tapak itu, tapak bekas kerja tangan yang suci. Pada masa perkembangannya, Tapak Suci telah mengalami 3 kali pergantian nama. Awal berdiri bernama Persatuan Pencaksilat Tapak Suci. 3 tahun kemudian berubah menjadi Gerakan dan Lembaga Perguruan Seni Bela Diri Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Dan akhirnya, pada tahun 1972, nama pun berubah kembali menjadi Perguruan Seni Bela Diri Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Sehingga di tahun-tahun berikutnya, berfalsafah dengan iman dan akhlak menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak menjadi lemah. Tapak Suci pun semakin dikenal sejalan dengan perkembangan Persyarikatan Muhammadiyah. Kalau tadinya hanya di seputar masyarakat Yogyakarta, masa selanjutnya telah meningkat ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Bahkan saat ini sudah meluas hingga ke 27 provinsi serta di beberapa negara di Asia dan Eropa dengan jumlah anggota seluruhnya berkisar 1 juta orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Landasan Tapak Suci adalah ajaran Islam dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Tak salah bila dalam porsi latihannya, para anggota tak sekedar dibekali ilmu bela diri, tapi juga pendidikan rohani dengan sholat berjamaah, berceramah agama, serta membaca ayat suci Al-Quran bersama-sama. Kita menjadi orang yang beriman harus menjadi orang yang punya harapan, harus menjadi manusia yang punya cita-cita, harus menjadi manusia yang punya tujuan. Hidup tanpa tujuan, tanpa cita-cita tidak ada artinya sama sekali. Berdasar semangat berani melawan komunis pada masa berdirinya, Tapak Suci memilih merah sebagai warna seragam pakaian dengan strip kuning pada leher, lengan, dan kaki. Meski begitu, untuk kegiatan pencaksilat yang berkaitan dengan IPSI, perguruan ini tetap menggunakan seragam nasional IPSI hitam-hitam. Untuk putri, wajib menggunakan jilbab hitam. Gambar telapak tangan kanan berjari rapat dipadu kelopak daun, bunga melati, mawar, dan sinar matahari. Keseluruhan gambar yang menjadi logo perguruan ini mengandung arti bertekad bulat mengagungkan asma Allah kekal abadi. Dan dengan kerendahan hati, berani menyerbakan keharuman, mengutamakan keeratan serta kejujuran. Seperti pada perguruan silat lainnya, Tapak Suci juga memiliki tingkatan dalam sistem pengajarannya, dimulai dari tingkat siswa, tingkat kader, dan yang tertinggi adalah tingkat pendekar. Semua tingkatan tersebut dibedakan dari warna sabuk yang digunakan, yaitu sabuk kuning, sabuk biru, dan sabuk hitam. Tapak Suci Putra Muhammadiyah memiliki keanekaragaman jurus dan pola langkah.
seperti pola langkah segitiga yang digunakan bila berhadapan dengan lawan. Namun, bila sesekali berada di samping kiri maupun kanan lawan, idealnya menerapkan pola langkah segi empat. Juga ada pola jatuhan yang tidak menyakitkan, serta dalam posisi jatuh pun mampu menghindari bahkan sesekali melakukan serangan. Inilah yang disebut harimau tidur. Sedangkan jurus-jurus yang ada hampir seluruhnya menggunakan nama-nama binatang seperti jurus Raja Wali yang merupakan ciri khas perguruan tapak suci. Perguruan Tapak Suci Putra Muhammadiyah menekankan pendidikannya pada aspek bela diri pencaksilat dengan tujuan membentuk teknik bela diri yang tinggi tanpa alat ataupun menggunakan senjata. Meski pada dasarnya, bila dalam keadaan terdesak, benda-benda yang ada dalam genggaman pun mampu dijadikan senjata. Namun demikian, perguruan Tapak Suci memiliki beberapa jenis senjata yang biasa diajarkan pada anggota-anggotanya. Trisula dengan 3 tanduk merupakan khas senjata kombinasi Jawa dan Cina. Juga ada golok, floret, dan segu yang merupakan senjata khas perguruan Tapak Suci, serta tekbi dan rantai. Sesuai dengan tuntutan zaman, perguruan seni bela diri Tapak Suci Putra Muhammadiyah ini dalam pendidikannya juga mempraktekkan teknik-teknik pencaksilat yang bernilai olahraga untuk meraih prestasi. Di antara sekian atlet pencaksilat Tapak Suci yang mampu berkibar di arena pertandingan paling bergengsi, yaitu Abbas Akbar, putra kedua dari 6 bersaudara dari keluarga Pak Jafar Hatama Rashid. Keikutsertaan Abbas di pencaksilat ini merupakan dorongan orang tuanya yang ingin agar anak lelakinya memiliki ilmu bela diri. Dengan saya belajar bela diri, saya mendapat keyakinan diri. Dan saya tentunya selain saya berprestasi belajar ilmu bela diri, saya juga menyiarkan dakwah Islam saya sendiri. Sejak bergabung dengan Tapak Suci tahun 1982, prestasi demi prestasi berhasil diraih oleh pemuda yang memiliki hobi berenang dan menyanyi ini. Di tingkat nasional, medali emas selalu jadi miliknya. Prestasi internasionalnya tercatat mulai tahun 1992 ketika berhasil menggait perak di kejuaraan dunia di Jakarta. Setelah itu, medali emas menjadi milik Abbas di SEA Games Singapura dan Chiang Mai. Tapi prestasi yang paling dibanggakan Abbas adalah ketika berhasil memboyong emas di kejuaraan dunia pencaksilat di Thailand 1994. Sejak itu, nama Abbas Akbar selalu diperhitungkan di event-event pencaksilat dunia. Namun, bagaimana dengan materi yang diperolehnya? Tuhan Maha Adil ya, di sini kita dalam suatu event-event
kemungkinan dengan suatu prestasi itu kita mendapat bonus, ya bonus atau uang terima kasih dari pemerintah daerah, tentunya juga dari Pemda IPSI sendiri, PB IPSI sendiri menghargai bagaimana prestasi pesilat itu sendiri. Jadi pada dasarnya saya tidak terlalu berfokuskan pada materi, tapi saya tetap berpedoman pada prestasi yang baik. Meski tanpa donatur dan pungutan iuran dari siswa tidak terlalu besar, namun perguruan ini mampu melangsungkan kehidupan organisasinya. Ini karena perguruan Tapak Suci mampu memanage perguruannya secara modern. Dana lainnya yang diperoleh oleh perguruan ini dalam membiayai kebutuhan operasionalnya diantaranya infak kader dan pendekar, administrasi ujian, dana pembinaan dan persyarikatan, dan sumbangan zakat. Dalam melaksanakan ujian kenaikan tingkat, para anggota Tapak Suci tidak hanya dituntut mahir dalam memeragakan teknik-teknik jurus yang ditanamkan, tapi juga harus menguasai pengetahuan agama Islam, pengetahuan kemuhammadiyahan, keorganisasian, mental bela diri, karya tulis, serta gerak jalan berjarak 30 km untuk tingkat siswa dan 60 km untuk tingkat kader. Untuk ujian gerak jalan ini selalu mengambil lokasi Kaliurang. Dalam program latihannya, Tapak Suci juga memiliki aspek seni dengan tujuan membentuk keterampilan, mempertunjukkan keindahan gerak pencaksilat yang dimiliki. Dalam pencaksilat seni ini, Tapak Suci menampilkan pencaksilat secara utuh dengan diatur wiraga atau teknik gerak, wirama atau irama yang selaras, serasi dan seimbang, dan wirasa atau pelembutan dan penghalusan teknik dan irama gerak melalui kreativitas serta improvisasi yang dilandasi penghayatan. Semua ini tentu dengan satu tujuan, untuk mendapatkan satu nilai seni yang tinggi. Untuk itu, dukungan irama musik amat diperlukan. Meski tanpa musik pun, gerakan pencaksilat seni ini mampu menyajikan gerakan-gerakan yang indah dan harmonis.
Tanpa senjata atau menggunakan senjata pun mampu dimainkan di pencaksilat seni ini, atau dimainkan secara perorangan bersenjata maupun berpasangan bersenjata. Namun akhirnya ilmu bela diri tapak suci yang ditempa kepada anggotanya secara intensif tak sekedar untuk bela diri, tapi juga mampu membentuk kemampuan pengendalian diri yang tinggi kepada murid maupun anggotanya. Pemirsa, itulah tadi keahlian dan kelincahan para anggota tapak suci dalam memainkan jurus-jurus dan senjatanya. Ternyata hanya dengan menggunakan alat yang ada, seperti kain atau sabuk pun bisa dijadikan sebagai alat pembelaan diri. Baiklah pemirsa, dari Candi Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, saya Nira Stenawati beserta kru pencaksilat menembus dunia mohon pamit dan salam olahraga.